Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan berjumpa lagi dengan saya Yudiana dari Pendidikan Geografi dengan NIM 2020 A1D013. Di sini izinkanlah saya untuk menjelaskan sedikit materi yang berjudul tentang prinsip evaluasi dalam evaluasi pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, prinsip-prinsip evaluasi. Pertama, dikenal namanya prinsip keterpaduan. Evaluasi merupakan komponen integral dalam program pengajaran. Di samping itu, tujuan instruksional dan materi serta metode pengajaran. Yang kedua, ada namanya prinsip keterlibatan siswa. Prinsip ini berkaitan erat dengan metode belajar CBSA atau cara belajar siswa aktif yang menuntut keterlibatan siswa secara aktif, siswa secara mutlak. Yang selanjutnya dikenal namanya prinsip koherensi. Prinsip koherensi ini dimaksudkan evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. Selanjutnya, prinsip pedagogis. Di samping sebagai alat penilaian atau hasil pencapai pelajaran, evaluasi juga diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku ditinjau dari segi pedagogisnya. Yang selanjutnya, prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini adalah prinsip untuk melihat sejauh mana keberhasilan program pengajaran perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, langkah pokok dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, secara umum, langkah pokok evaluasi pendidikan meliputi 3 kegiatan. Yang pertama, persiapan, pelaksanaan, pengolahan. Ketiga langkah tersebut dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang lebih operasional, yaitu pertama, perencanaan dan perumusan kriterium, yang kedua, pengumpulan data, yang ketiga, persifikasi data, yang keempat, pengolahan data, dan yang terakhir, penafsiran data. Adapun perincian langkah-langkah yang dimaksud di atas, yang pertama yaitu langkah perencanaan atau perumusan kriterium ini adalah merencanakan, pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan di masa depan. Yang kedua, langkah pengumpulan data. Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang keadaan objek dengan menggunakan alat yang telah diuji cobakan. Yang ketiga, langkah persifikasi data, yaitu penelitian data atau verifikasi data, maksudnya untuk memisahkan data yang baik yang akan dapat memperjelas gambaran yang akan diperoleh mengenai individu atau kelompok individu yang sedang kita evaluasi dari data yang kurang baik yang hanya akan merusak atau mengaburkan gambaran yang akan kita peroleh apabila turut kita olah juga. Yang keempat, pengolahan data dilakukan untuk menjadikan data lebih bermakna sehingga dengan data itu orang dapat memperoleh beberapa gambaran lebih lengkap tentang keadaan peserta didik. Selanjutnya, langkah penafsiran data. Langkah ini merupakan verbalisasi atau pemberian makna dari data yang telah diolah sehingga tidak akan terjadi penafsiran yang overstatement maupun penafsiran understatement. Yang terakhir, langkah meningkatkan daya serap peserta didik. Hasil pengukuran memiliki fungsi utama untuk memperbaiki tingkat penguasaan peserta didik. Hasil pengukuran secara umum dapat dikatakan bisa membantu memperjelas tujuan instruksional, menentukan kebutuhan peserta didik, dan menentukan keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan terkait materi yang berjudul tentang prinsip evaluasi pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.